Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengatakan pendekatan supervisi pendidikan itu ada dari berbagai aspeknya, ya. Yang sebelumnya hanya humanistik, kompetensi, klinis dan profesional. Itu dari aspek yang disupervisi. Ketika dilihat dari aspek yang disupervisi ada 4 itu. Jadi gitu ya. Tapi kalau dilihat dari tanggung jawab yang mensupervisi dan yang disupervisi, ada 3, direktif, non-direktif, kolaboratif. Supervisi pendidikan, topiknya banyak. Dalam kesempatan ini kita fokus pada pendekatan supervisi pendidikan. Humanistik itu adalah pola supervisi yang berasumsi bahwa setiap manusia itu bisa berkembang dengan sendirinya. Pada akhirnya akan berkembang dengan sendirinya, akan mengembangkan diri. Lah, supervisor tidak bisa mendikte, kamu harus ini, harus ini. Nah, berarti apa? Mendampingi tadi itu. Supervisor mendampingi supaya dia mau berkembang sesuai potensinya. Berarti di supervisi yang humanistik ini tidak ada standar yang kaku, tidak. Guru harus ini, guru baru harus ini, guru lama harus ini, tidak ada. Berarti membimbingnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Guru ini sudah bisa membuat RPP, tidak. Oh, sudah bisa, bisanya nyampe mana? Menjabarkan KI, KD-nya saja, yang lain belum. Ya dibimbing sesuai kebutuhannya. Itu namanya humanistik. Nah, kalau kompetensi baru menggunakan standar yang kaku. Setiap guru misalnya harus memenuhi kompetensi ini. Ada standarnya, namanya penilaian kinerja guru. Itu ada standar kompetensinya. Jadi gitu. Nah, itu berarti supervisi yang berpendekatan kompetensi. Paling banyak adalah menggunakan ini, pendekatan kompetensi. Paling banyak yang digunakan ya. Karena ada instrumennya, tinggal di checklist. Akhirnya muncullah ketika guru tidak sesuai instrumen itu, maka muncul guru ini tidak kompeten, guru ini cukup kompeten, ini sangat kompeten, karena sesuai dengan standar. Itu yang kedua. Kalau klinis, berarti sang guru menghadap ke supervisor, curhat tentang masalah yang dihadapinya. Supervisor memberikan alternatif solusi. Itu klinis. Namanya klinis berarti kan kayak dokter pengobatan. Yang datang siapa? Pasiennya. Kan ya? Bukan dokter yang mendatangi pasien, tapi pasiennya yang mendatangi dokter. Berarti guru mendatangi supervisor. Nah, tapi jarang sekali ya. Jarang sekali ada guru mendatangi supervisor. Yang keempat adalah profesional. Profesional itu terkait dengan pengembangan. Pengembangan keilmuan berarti. Misalnya guru PAI, ya. Kompetensi profesional itu terkait dengan pengembangan keilmuannya. Biasanya apa? Disuruh ikut pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Guru PAI ikut pelatihan tentang pengembangan LKPD PAI misalnya, ikut MGMP PAI misalnya, itu masuk kategori profesional. Ini yang di makalah sebelumnya hanya 4 ini, ya. Saya ingin kasih contoh. Di buku saya, Manajemen Pendidikan ala Rasulullah, ya, bisa kalian akses itu di Google juga, bisa kalian download itu. Manajemen Pendidikan ala Rasulullah. Rasulullah pun juga melakukan supervisi. Dari semua tipe ini saya kategorikan Rasulullah itu menggunakan pendekatan humanistik, lebih sering menggunakan pendekatan humanistik. Saya kasih contoh. Suatu ketika ada seorang badui ketika habis sholat jamaah, ketika setelah sholat jamaah, seorang badui datang kencing di dalam masjid. Gimana tindakan Rasulullah? Langsung keras atau dibiarkan saja? Dibiarkan dulu. Humanistik, karena dia orang yang belum memahami, orang belum tahu tentang aturan kencing. Kencing di dalam masjid loh ya. Waktu itu malah sahabat yang marah-marah.
Rasulullah, jangan dimarahi dulu, biar kencingnya sampai selesai dulu. Coba, hak kencing loh dilindungi oleh Rasulullah. Coba, ya, sangat manusiawi sekali. Sampai selesai dulu, kemudian dipanggil, sini, Fulan. Dinasihati pelan-pelan. Itu orang Badui yang belum memahami, belum mengetahui tentang tata cara kencing. Nah, suatu ketika ada kesalahan kecil yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tidur dengan cara tengkurap di masjid. Tidur hanya tengkurap itu kan kesalahan kecil. Tapi Rasulullah marah sampai menendang, ya. Waktu itu Abu Bakar ditendang. Ini cara tidur setan, ditendang. Kesalahan kecil, tindakannya keras. Kenapa? Karena Abu Bakar orang yang paham. Berarti kalau guru senior. Jadi gitu loh. Guru senior kok nggak bisa buat RPP. Yo keras, dikerasi loh, sudah senior kok. Ditendang. Jadi gitu. Kenapa? Rasulullah marah karena dia orang yang paham. Sahabat paling senior kok masih tidurnya tengkurap gitu loh. Lah yang pertama tadi itu orang Badui memang baru masuk Islam, dia gak ngerti tentang Islam apa. Kencing, ya kan kesalahan fatal kencing di masjid itu. Tapi negurnya pelan. Nah, jadi gitu. Jadi mau ditindak seperti apa tergantung ya, sasarannya dulu. Tadi itu guru baru. Guru baru jangan langsung dikerasi. Ya kan? Didampingi dulu, ya kan? Kalau sekolahmu nanti besar, kamu jadi kepala sekolah, gurunya ada 200 atau 300 orang, yang baru saja ada 50 orang. Masa kepala sekolah mau terjun sendiri? Dampingi satu-satu cara buat RPP? Kan tidak toh. Berarti ada namanya tim teaching. Tim teaching namanya. Guru-guru baru yang PAI ngumpul, guru-guru IPS ngumpul yang baru-baru. Nah, ambil salah satu guru senior, yang paling senior yang kita anggap apa ya, kompeten lah, mampu lah. Wes kamu dampingi. Jadi gitu. Kalau mentok baru saya turun tangan. Itu. Masuk ada aja langsung ngurusi sampai jelimet ke bawah kan tidak. Jadi gitu. Ada mata kuliah kepemimpinan? Keterampilan pemimpin ada 3. Ya kan? Technical skill, human skill ya, kemudian konseptual skill. Itu harus kalian pahami 3 itu. Semakin tinggi pemimpin, semakin tinggi pula porsi konseptual skillnya, bukan technical skill. Ya, jadi guru ya technical skill, naik jadi waka, ya mulai human skill. Nanti keterampilan mengkoordinasikan berarti. Kalau tingkat lebih tinggi lagi, top leader, konseptual skill. Masa ono misalnya ya, lebih tinggi bupati. Bupati ngurus sampai membuat SK guru misalnya. Kan itu bukan urusannya. Ya kan? Harusnya itu urusannya di bawahnya kan? Dinas pendidikannya, atau ketua yayasannya, atau kepala sekolahnya bisa. Kalau sudah top leader, ya konseptual skill. Jadi gini loh, saya ibaratkan gini loh, Rek. Pulpen ini ketika digeser begini, ya, yang bawah gesernya banyak, yang atas gesernya sedikit. Kalau kalian itu berada di bawah, gesernya banyak, pemimpin itu perubahannya sedikit. Oh, ada demo, sudah cukup di yang atas. Padahal yang demo banyak ya. Yang atas, oh demo, ya sudah biar gitu cuma. Coba kita kalau di atas, buat keputusan sedikit saja, ya, tentang masalah kecil saja. Yang bawah beridu, gitu. Jadi perubahan itu yang paling efektif dari atas atau dari bawah? Dari atas. Jadi gitu. Nah, karena apa? Konseptual skill. Presiden ngomong sedikit, sak kalimat saja, bu, beridunya sak Indonesia, ya kan? Coba kita ngomong berparagraf, nggak ada yang geridu itu, nggak ada yang sibuk itu, ngomong apa itu kan gitu ya. Nah, nyambung lagi ke tema. Coba, ingin saya tambahin tentang direktif, non direktif, kolaboratif.
Ya, pendekatan itu gini, intinya pendekatan supervisi itu tingkah laku supervisor dalam membagi tanggung jawab antara dirinya dengan guru yang sedang disupervisi. Tanggung jawab ini menurut teorinya Glickman yang saya sampaikan tadi itu. Jadi tanggung jawabnya supervisor dan tanggung jawabnya guru. Pendekatannya seperti apa yang digunakan. Nah, seperti ini rumusnya. Oke. Kalau kalau guru tanggung jawabnya guru itu tinggi, gurunya bagus, tinggi, kemudian supervisornya rendah tanggung jawabnya, maka non direktif. Sudah, Pak Guru, Bu Guru kembangkan sendiri ya. Nanti laporannya saja ke saya. Jadi gitu, tidak usah supervisor dikte. Karena gurunya tanggung jawabnya tinggi. Kalau supervisornya tanggung jawabnya sedang, gurunya sedang, maka kolaboratif. Namanya mutual kontrak, kesepakatan bersama. Lah kalau supervisornya tanggung jawabnya tinggi, gurunya rendah ya, pertanyaannya Mbak Mamluah tadi itu, gurunya nggak disiplin, nggak kompeten, tapi supervisornya disiplin, kompeten. Lah direktif langsung, didikte langsung berarti kamu harus ini dan seterusnya. Ini masalah supervisi ya, masalah supervisor. Jadi pembimbingannya seperti apa? Jadi ini. Lah kalau metodenya ini self assessment itu menilai sendiri, ngembangkan sendiri. Ya. Kalau ini dibuat standar yang kaku, harus ini. Jadi itu. Ini rumusnya. Nah. Ya. Ini apa nama pengertiannya ya? Direktif supervisi mengarahkan guru, mengarahkan bahasanya. Kalau kolaboratif supervisor dan guru ya saling mendengarkan permasalahan, berarti curhat-curhatan. Kolaboratif saling mengatasi masalah bersama. Kalau non direktif ya supervisor mendengarkan dan memperhatikan dengan cermat tentang permasalahan dan hal yang kurang dipahami guru ya. Kemudian supervisor hanya mendorong guru untuk mencari inisiatif pemecahannya. Jadi hanya di belakang saja. Tadi itu hanya mendampingi saja. Selama itu guru bisa berkembang sendiri. Yes. Ini penggunaannya ya. Pendekatan direktif itu digunakan ketika guru kurang motivasi dan kurang inovasi, maka direktif. Kalau non direktif ketika guru ya yang kompeten dan motivasinya tinggi, itu baru non direktif. Kalau kolaboratif, guru yang kreatif, inovatif, motivasi tinggi dan kompeten dan bisa bekerja sama, baru berkolaborasi. Oke, nah ini rumusnya, ini perlu kalian pahami semua. Jadi perilaku supervisi itu, supervisor itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini perilaku supervisor. Nah, pendekatannya yang mana? Misalnya klarifikasi di direktif ada, kolaboratif ada, non direktif ada. Tapi sifat klarifikasinya berbeda-beda setiap ini. Yang penting kalian memahami dulu ini. Perilakunya klarifikasi, pemaparan atau presenting, kemudian pengarahan, mengarahkan, memperagakan, menetapkan standar, memberi penguatan, mendengarkan, memecahkan masalah, perundingan, dan mendorong. Ini sifat-sifat supervisor. Ini kalian bisa lihat di teorinya Glickman itu, ya. Oke, pendapat kegunaannya yang saya centang ini ya. Kalau direktif berarti ada klarifikasi, pemaparan ya, lebih banyak langsungnya. Kalau mendengarkan, mengatasi masalah, merundingkan, mendorong, ini tidak pada tahap direktif. Nah, kalau kolaboratif yang ada di dalamnya ada klarifikasi, ada pemaparan, ada mendengarkan, memecahkan masalah, dan merunding, itu kolaboratif. Mengarahkan, memperagakan itu tidak ada, standar yang ketat tidak ada, karena standar dibuat yang bersama, begitu.
Kemudian non direktif itu lebih mengklarifikasi, memaparkan, mendengarkan, memecahkan masalah dan mendorong. Ini non direktif. Jadi yang mendorong hanya di non direktif, ya. Perundingan hanya ada pada di kolaboratif. Oke. Nah, yang klarifikasi ini kok ada semua, gimana bedanya ini? Klarifikasi, ya. Di direktif ada, kolaboratif ada, di non direktif ada. Tapi berbeda jenis klarifikasinya. Coba. Ini, klarifikasi. Waktu di pola direktif itu sifatnya begini, menjelaskan masalah yang dihadapi guru. Jadi yang masalahnya itu yang tahu siapa berarti? Menjelaskan masalah yang dihadapi guru. Inilah direktif. Berarti supervisornya yang tahu masalahnya. Guru kadang tidak sadar masalah apa yang dialaminya. Jadi kesalahannya dia tidak sadar apa kesalahannya yang dilakukan. Oleh karena itu dijelaskan oleh supervisor. Salahmu itu ini. Itu klarifikasi kesalahannya dari supervisor. Kalau kolaboratif, supervisor bertanya kepada guru mengenai permasalahannya. Kamu mengalami masalah apa? Tidak bisa membuat evaluasi, soal evaluasi misalnya. Kemudian kalau non direktif, mengklarifikasi masalah yang dihadapi guru dengan mengulang apa yang telah dikatakan guru. Berarti ini sama dengan supervisor tidak memberikan klarifikasi sebenarnya, kan hanya mengulang. Kira-kira kamu masalahmu apa? Ini pak. Nah itu masalah. Jadi hanya ngulangi lagi jadi gitu. Karena guru sudah sadar masalah yang dialaminya apa. Nah itu klarifikasi. Kalau pemaparan direktif, supervisor mengemukakan ide-idenya sendiri tentang informasi apa yang harus dicari oleh guru dan bagaimana cara mencarinya. Pemaparan, jadi mempresentasikan. Guru dianggap tidak tahu apa-apa, guru memberitahu lah. Kalau kolaboratif, mencoba mencocokkan persepsinya dengan guru tentang bidang-bidang pembelajaran. Kalau non direktif, memberikan masukan hanya ketika guru memintanya saja. Kalau guru tidak meminta, maka tidak diberikan masukan, tidak diberikan informasi. Nah, kalau mengarahkan direktif, mengarahkan itu hanya ada di direktif, kolaboratif tidak, non direktif tidak. Jadi menetapkan tindakan apa yang harus diambil oleh guru berdasarkan informasi yang terkumpul tadi itu. Jadi mendikte ini berarti kamu harus seperti ini. Kalau memperagakan hanya di direktif. Jadi supervisor praktek, ya, misalnya praktek membuka pelajaran, saking parahnya ini supervisor sampai maju mempraktekkan. Karena direktif, gurunya tidak bisa apa-apa. Cara persepsi itu beginilah, anak-anak. Jadi gurunya supervisornya sampai praktek. Nah, memperagakan. Menetapkan standar juga di direktif, kolaboratif tidak. Jadi standar-standar yang harus dicapai oleh guru, supervisor yang membuat. Memberikan penguatan, direktif, memberikan imbalan yang bersifat materi. Jadi ini ketika guru melakukan kesalahan atau hal-hal yang perlu dibina, nanti jika kamu sudah bisa ini, nanti saya berikan reward, hadiah, materi, bisa uang, piagam, itu materi semua itu, ya. Bisa reward non materi juga, misalnya guru yang PNS, kamu tak loloskan naik pangkat misalnya, atau punishment kalau tidak bisa tapi kamu tak turunkan pangkatnya misalnya begitu, atau saya tunda pangkatnya, harusnya tahun depan naik pangkat, kamu tak tunda 2 tahun lagi, itu punishment. Jadi ya, penguatan itu hadiah, sebaliknya berarti punishment, reward and punishment. Nah itu kalau di lembaga formal. Saya penelitian di lembaga, di pesantren, reward and punishment beda, reward and punishmentnya beda. Kalau reward and punishment di formal lebih banyak materi dan sosial, yang sifatnya administratif. Kalau di pesantren tidak. Guru-guru saya tanya, loh,
Pak Guru, kenapa jenengan nggak diawasi tapi kok tetap berangkat ngajar, rajin ngajar? Oh iya Pak, ngalap barokah jawabannya. Berarti riwayatnya berupa ngalap barokah. Salah satu guru, kenapa kalau nggak berangkat? Atau kalau kamu ngajarnya males? Boh, iya Pak, takut kualat. Berarti ada dua terminologi ya, barokah dan kualat. Itu semua pesantren ada itu. Ya, yang pernah mondok. Lah saya tanya, apa barokah? Kelihatannya mana bendanya? Tidak bisa kan menjabarkan. Ya sudah Pak, barokah ziyadatul khair, menambah kebaikan pada diri saya dan keluarga saya. Dan kenyataannya memang ada itu Pak. Ya sudah, yakini itu. Itu saya tulis dalam disertasi saya. Ternyata barokah mempengaruhi kinerja guru melebihi materi. Nah, itu saya kritik teorinya Hesberg. Teori motivasi Hesberg. Hesberg itu turunan dari Maslow. Maslow, kemudian McLaren, ya, kemudian George, ya, McGregor, teori X dan Y itu. Kemudian Hesberg, teori dua faktor itu, teori dua faktor. Kemudian William Ochi, teori Z itu. Saya kritik teorinya Hesberg. Hesberg mengatakan begini, pegawai, karyawan akan semangat kerjanya jika dia diberikan bonus, kompensasi yang lebih. Kamu lembur, kasih bonus lagi. Itu rasanya. Ternyata tidak. Khusus di pesantren ya, khususnya yang saya lihat di pesantren. Tidak. Loh, mereka kadang suruh ngelembur tidak ada apa-apanya loh. Kalau kiainya sudah merintahkan lembur garap akreditasi misalnya, lembur. Nggak ada tuh iming-iming SK gajinya berapa, lembur sajamnya berapa, nggak ada itu. Nah, berarti teorinya Hesberg salah. Ojo sebaliknya, pesantren atau lembaga pendidikan kamu kritik dengan teori, keliru. Sebaliknya, yang benar, lembaga pendidikanmu cari yang unik, mengkritik teori. Teori supervisi yang paling banyak digunakan teorinya Glickman. Ada teorinya Oliva, ya kan? Nah, itu. Kenapa? Kok banyak kesalahannya? Saya bilang, teori-teori ini lahir di barat, ya, bukan di sekolahan, tapi di perusahaan. Loh, kita mempelajarinya untuk sekolahan, ya kan? Masa kita anggap sekolahan sama kayak perusahaan? Enggak. Oleh karena itu nggak usah diagung-agungkan, dipelajari sampai paham, kita kritik habis-habisan. Itu loh tujuannya kuliah pasca itu. Jadi gitu loh. Ya, manajemen pendidikan Islam. Islamnya itu loh maksud saya itu. Bedonya di situ. Ya, ciri khas pesantren macam-macam itu untuk membantai ini. Nah, ini ngomong refreshment. Mendengarkan. Direktif tidak mendengarkan. Jadi pada tahap direktif tadi tidak mendengarkan. Nggak mau curhatan dari guru. Guru diam, didikte gitu ya. Kalau kolaboratif mendengarkan dengan seksama. Kalau non direktif mendengarkan ya, dengan seksama penjelasan guru. Berarti lebih diam. Berarti supervisor yang non direktif hanya mantuk-mantuk saja. Sudah, masalahnya gimana? Begini Pak, begini Pak, begini. Kira-kira solusinya menurutmu bagaimana? Begini Pak, begini Pak. Yang kamu lakukan bagaimana? Begini Pak. Oh iya, iya, lanjutkan. Gitu dok, yang non direktif ini. Jadi gitu, lebih banyak mendengarkan. Wes, pemecahan masalah. Kalau non direktif, ya tidak ada pemecahan masalah oleh ini guru. Tadi dari gurunya, dari supervisor langsung. Kalau kolaboratif, saling memberi masukan tentang alternatif tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan pembelajaran. Saling memberikan masukan. Guru boleh memberikan masukan ke supervisor, begitu juga sebaliknya. Kalau yang non direktif memberikan kepercayaan kepada guru untuk memutuskan sendiri. Guru dipersilahkan ya untuk mengatasi masalahnya sendiri dengan caranya sendiri. Begitu. Nah, kemudian perundingan ini hanya ada di
pendekatan kolaboratif, berunding tentang standar, cara, informasi, dan cara pemecahannya seperti apa itu dirunding bersama. Kemudian mendorong, hanya ada di pendekatan non direktif tadi itu. Jadi tugas fungsinya supervisor hanya tuturi handayani, mendorong dari belakang saja. Nah, jadi gitu. Ini tentang apa namanya pendekatan direktif, non direktif, dan kolaboratif. Nah, supaya lebih kaya lagi penguasaannya tentang pendekatan supervisi. Pendekatan apa yang cocok untuk guru yang baru? Di teori manajemen itu ada dua kan, ada job description, ada delegation. Ya, ada job description berarti si A, si B, si A ini ngajar ini, si B ngajar ini, itu namanya job description. Ya. Kemudian delegation itu kayak tadi itu, guru-guru baru semuanya, ya. Bagi yang kurang ini bertanya atau kurang bisa apa, silakan tanya ke sini. Minta bantuan ke ini namanya delegation. Jadi jangan seakan-akan kepala sekolah dikte dan semua serba bisa. Tidak ada. Kepala sekolah itu nggak harus ngetik RPP, nggak harus. Karena itu bukan tugas kepala sekolah. Itu technical skill. Guru-guru semuanya itu sudah. Jadi gitu. Kepala sekolah fungsinya dalam misalnya perangkat pembelajaran. Mungkin hanya konseptual skill, membuat standarnya saja. RPP di sekolah ini harus meliputi ini, tanda tangani, sudah. Silakan kembangkan sendiri. Nah, mungkin fungsinya hanya di situ. Kepalanya sendiri membuat kadang juga tahu, bisa? Gak tahu. Wis kayak gini wis. Rektor ya di kampus rektor. Masa rektor bisa buat RPP-nya dosen? Nggak bisa. Tapi Pak Rektor menyampaikan RPP atau RPS kalau di dosen ya, RPS dosen harus meliputi ini, harus ada nilai-nilai keislamannya, harus ada nilai-nilai moderasinya, harus memasukkan penelitian dosen. Mungkin hanya itu. Formatnya seperti apa? Nggak tahu. Serahkan itu sepenuhnya pada tim. Gitulah. Jadi enaknya jadi pemimpin begitu ya. Hanya bisa buat standar, rinciannya seperti apa? Itu tim itu sudah gitu. Nah, itu pertanyaan ini ya Pak. Paling tepat adalah tim teaching paling tepat. Karena yang tahu itu adalah sesama guru bidangnya, itu ya. Bagi guru baru. Guru baru itu saya pun pernah jadi guru baru ya. Semua pasti pernah ngalami jadi guru baru. Guru baru tuh PR-nya satu, pertama kali ngajar ya. Bingung menghabiskan waktu ngajar, ya kan? Bener ya. Kita kadang waktu di S1 kan micro teaching kan cuma 15 sampai 20 menit, ya kan? Mempersiapkannya seminggu itu. Untuk micro teaching itu kan. Hanya ngajar 20 menit. Nyiapkannya seminggu. Guru yang sebenarnya 2 jam. Ini mau ngomong apa itu kan bingung. Kadang kehabisan bahan, diem. Mentok-mentok, ayo anak-anak kerjakan soal. Ya kan? Itu sudah mentok berarti wis. Atau baca bersama, ya kan? Baca bersama. Itu teknik konvensional, itu teknik zaman dulu itu. Jangan digunakan. Ya. Saya pernah jadi tim teaching juga, pernah bina guru-guru sesama juga. Yang baru-baru saya bilang, udah pertama buat schedule. Ya. Dicatat saya mau ngomong di lembar kecil, bukan RPP bukan. Yes. Kemudian jangan banyak penjelasannya, tapi permainannya diperbanyak bagi guru baru. Coba, saya waktu itu ngasih strategi everyone is the teacher misalnya bagi guru baru. Enak ini, meskipun gurunya nggak menguasai bisa. Ayo anak, mejanya ditata melingkar. Yang awalnya kan baris model Belanda kan. Nah, ayo melingkar. Nata bangku aja sudah berapa menit coba? 5 menit ya kan habis. Atau maksimal 10 menit kalau kelasnya besar kan ya. Ayo. Ini kasih kertas semuanya. Ayo silahkan pelajari bukunya. Tak kasih waktu 10 menit. 20 menit habis. Ya kan? Dari situ ayo sudah dipelajari 10 menit, 5 menit silahkan buat pertanyaan yang sulit, 1 pertanyaan yang sulit.
Wes, berapa wes? 25 menit habis. Ya. Habis 5 menit selesai, dilipat kertasnya. Kita berdiri bersama sambil nyanyi-nyanyi 5 menit ya. 5 menit wes berapa? 30 menit. Nyanyi. Rukun Islam yang 5 sambil melempar kertasnya ke sebelah kan, muter kan. Sampai nyanyiannya selesai 5 menit. Habis itu panggil, tinggal kita memegang absen. Ayo, Mas Zawawi berdiri misalnya. Silahkan baca soalnya. Ini apa jawabannya? Ayo. Ini nih. Gurunya nggak tahu kan? Nggak tahu bener apa salahnya kan? Ayo, gimana yang lain, bener apa salah? Coba ya. Salah Pak, coba yang bener gimana? Ini Pak, saya juga nggak tahu. Ini jawaban bener apa enggak kan ya? Ayo ini bagus jawabannya, coba yang lain melengkapi, coba ini melengkapi jawabannya. Tuh, berarti yang benar jawabannya ini. Itu ya. Itu belum menjelaskan sudah 2 jam habis waktunya. Ya kan? Nah, tuh. Jadi perbanyak cara-cara begitu tuh kalau guru baru. Saya bina seperti itu dulu. Iya Pak, sampai kurang-kurang Pak waktunya Pak. 2 jam kurang sampean. Tapi tiap hari itu mikir permainan apa ini tuh sampai mumet itu. Tiap hari itu lebih baik mikir perencanaan ketimbang copy paste perencanaan, ya kan? RPP-nya banyak tapi nggak dilaksanakan, percuma. Nah, yang terakhir guru yang tidak disiplin tadi itu benar Mbak siapa? Tika. Ini saya cerita ya. Saya dari guru baru dulu persis kayak ini. Rambut saya itu panjang Pak waktu itu Pak, segini nih, panjang. Di sini nggak ada nih. Terus bajunya saya itu gini loh, zaman itu loh gini, dimasukkan, terus ini keluar gini loh. Pernah ya? Saya itu buku itu bawahnya buku itu mesti gini, diripet, masukin nih. Saya jadi guru masih begitu, masuk ke kelas. Ya. Kan kategori saya guru tidak disiplin berarti. Lah, tapi cara unik kepala sekolah saya itu nggak pernah nasihati. Kamu harus potong rambut, nggak pernah. Kamu bajunya jangan gitu, nggak pernah. Pernah suatu ketika tuh gini, kuku saya kan panjang-panjang. Memang tak panjangkan tak ini, tak luncingkan gitu ya. Dulu tren dulu ya. Gini, kepala sekolah Pak Imron, tolong semua kelas dipantau. Kuku yang panjang, silahkan suruh ke kantor. Aduh, langsung dek gitu ya. Kuku saya panjang-panjang, gitu kan ya. Masa saya mau ngoprak-ngaprik anak-anak yang kukunya panjang? Oh, langsung itu saya potong. Saya potong dulu tuh, itu ya. Baru saya ke kelas, ayo, kuku yang panjang mana? Diginikan, ini kayak Pak Guru ini, ya. Padahal baru dipotong ya. Nah, ini satu. Jadi, lah yang kedua, saya ingat betul itu, waktu hari Senin, waktu hari Jumat itu, rambut saya kan panjang sekali. Pak Kepala Sekolah itu, Pak Imron, hari Senin jadi pembina upacara ya. Coba, pembina upacara kan di depan semua guru, di depan siswa, di mimbar itu. Langsung potong rambut itu hari Sabtunya. Coba, hari Senin jadi pembina upacara rapi, ya rambutnya rapi, bajunya rapi, di depan loh ya. Kalau setelah itu disalami, selamat, ganteng, gitu ya. Nggak pernah kepala sekolah nyuruh saya potong kuku, nggak pernah nyuruh potong rambut, bajunya harus rapi, nggak pernah. Tapi diberikan tugas, wes kamu di depan. Padahal saya yang paling jelek kasarannya begitu ya, disuruh di depan. Otomatis loh. Berarti ini apa tadi? Memberikan contoh berarti, benar. Jadi tidak hanya kepala sekolah memberikan contoh, tapi memposisikan guru itu sebagai contoh. Saya seringkali mengatakan ke mahasiswa saya itu, jangan nunggu baik untuk jadi guru, tapi jadilah guru pasti kalian baik. Tuh. Kenapa? Karena kalau jadi guru kan jaga tuh semuanya tuh. Lama-lama baik sendiri. Goncengan sama cewek. Sekarang biasa toh? Ya kan? Biasa karena belum jadi guru. Nanti kalau pas jadi guru coba goncengan sama pacarnya di depan murid. Kan jauh malu tuh. Otomatis naik gojek gitu ya. Jangan goncengan. Ya kan? Jaga lama-lama jaga. Aduh kok gak betah, akhirnya dinikahi kan gitu. Gitu saja, terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.